Saudara, kita tadi sudah makan steak atau kita sudah makan padat. Saya itu bersyukur pada waktu saya lihat jadwal yang dibagikan kepada saya tahu sebenarnya pasangannya adalah dengan Paili. Dan sebenarnya saya tahu mau makanan pembuka gitu ya. Terus ternyata pada waktu saya ketemu pada waktu perjalanan tadi dengan Pak Fendi gitu ya, terus bareng nanti Ibu puji dulu, terus akhirnya langsung tiba-tiba gini, saya menyediakan makanan dessert saudara ya, dessertnya, karena saya juga menyediakan sangat singkat. Jadi saudara, saya tahu makanan ini adalah kalau tadi Paili saya pembuka, kalau Pak Fendi saya dessertnya. Nah saudara yang kasih, saya bersyukur sekali dengan apa yang Pak Fendi sudah sampaikan, dan hari-hari ini kita tahu bahwa ini hari pertama di dalam bulan Desember dan akhir di dalam tahun 2023. Saudara yang kasih, pada waktu saya menyiapkan ini, Tuhan yang berbicara tentang satu tema yang saya sampaikan, dan itu sangat singkat dan hanya beberapa ayat yang akan saya sampaikan, yang kita akan melihat di PPT. Itu adalah temanya yang berkata, yang disebutkan adalah victorious and glorious ya. Nah saudara yang kasih, setiap kita pernah rindukan namanya sebuah kemenangan dan yang namanya kemuliaan. Sejujurnya tema ini sebenarnya dalam, atau tema ini merupakan sebuah gabungan dari sebuah perjalanan yang kita lewatin dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih, saya tahu tentang artinya victorious. Victorious itu berarti adalah kemenangan. Seorang yang mengalami kemenangan, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fendi, ngelewatin yang ujian demi ujian, peperangan demi peperangan, dan pada waktu kita ingin lewatin sebuah atau mengalami sebuah kemenangan, bukan berarti nggak ada ujian, bukan berarti nggak ada yang namanya ya saudara yang disebut adalah peperangan. Dan seorang yang mengalami kemenangan itu perlu menaruh dirinya dalam hidupnya adalah darah kemenangan. Saudara dan saya sudah terima yang namanya darah Yesus, amin. Dan darah Yesus itulah darah yang memberikan kita kemenangan. Dan kalau kita tahu tentang kemenangan yang kita terima, dan ada banyak orang itu hari lepas hari kehidupannya selalu mengalami sebuah teror, dan hari lepas hari kehidupannya selalu terintimidasi. Dan hari ini saudara yang kasih, sebuah perjalanan yang kita lewatin dalam tahun 2023 bukan berarti sebuah perjalanan yang pendek, dan bukan berarti gak ada sebuah peperangan atau ujian dan tantangan yang kita hadapi. Tapi satu hal yang saya bikin moto, kita mau lihat di dalam menang di setiap langkah. Saudara, seorang yang menang dalam setiap langkah. Langkah ini bukan berarti satu langkah kita, dan satu langkah kita ini bukan berarti langkah yang tiba-tiba hanya satu, mungkin 1 menit gitu. Satu langkah bisa itu satu, istilah saya satu masa, atau satu dalam arti 1 bulan. Dan kalau kita katakan dalam tahun 2023 ini kita menang dalam setiap langkah, artinya bahwa kita itu telah melewati banyak hal. Kalau saya hitung dan saya renungkan apa yang kita lakukan di dalam perjalanan kita di Mahanaim dan Batra, saudara, ada banyak hal yang kita lewatin. Dan saya tahu ya, kadang-kadang banyak orang yang menyeret dirinya untuk terus mengikutin. Tapi saya mau katakan, kita mau bersikap seperti orang yang tadi saya katakan, bahwa kita harus menang dalam setiap langkah karena kita punya darah pemenang. Dan darah pemenang itu membuat kita pada waktu kita melewati setiap keadaan, bukan berarti kita terus akhirnya kita bukan berarti nggak ada roh-roh yang boleh mengintimidasi. Saudara, Paulus berkata di dalam ayatnya yang tadi kita lihat di PPT, ya, di situ dikatakan, tetapi syukur bagi Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Saudara, saya tahu Paulus bukan orang yang tidak mengalami tantangan. Paulus bukan orang yang tidak mengalami yang namanya sebuah peperangan atau ujian atau didikan. Tapi pada waktu Paulus mengalami seperti itu, sebenarnya di perikop itu dituliskan, saat itu hati Paulus cemas menghadapi ya, yaitu namanya kota dan keadaan saudaranya.
Tapi pada waktu dia terus berespon dengan benar, dia mengatakan sebuah kemenangan. Saudara, dalam setiap kehidupan kita, dalam sebuah perjalanan, saya tidak tahu saudara itu seringkali mungkin mengalami sebuah didikan atau ujian demi ujian. Dan pada waktu ujian demi ujian kadang-kadang kita tidak bisa mengalami sebuah kekuatan yang maksimal. Tapi satu hal yang seringkali saya katakan, Tuhan, Engkau adalah Allah yang sudah memberikan kemenangan kepadaku. Dan saudara, lulus atau lolos itu membuat kita tahu bahwa Tuhan menjamin kita. Dan kemenangan itulah yang hari lepas hari mungkin dalam sebuah pergumulan atau sebuah tantangan harus dimiliki oleh seseorang untuk selalu berkata, aku pemenang, aku pemenang, aku pemenang. Dan pada waktu saudara berkata, aku pemenang, saudara tahu, saudara tidak akan menjadi orang yang akan ada di lingkaran itu. Dan saudara tidak akan menjadi orang yang trauma, takut, dan tidak menjadi orang yang terus akhirnya berhenti di situ. Dan saudara lewati, dan saudara akan berkata menang dalam setiap langkah. Kita butuh menjadi orang yang tahu rencana Tuhan, bahwa Tuhan ingin supaya anak-anaknya pada waktu melakukan sebuah perjalanan dan melakukan sebuah kehidupan yang dimana menghadapi ujian demi ujian, dia menang. Dia menang. Kalau saya memperhatikan apa yang dikhotbahkan Pak Fendi tadi, berat saudara, ujian demi ujian dihadapinya. Atau dengan kata lain, apa yang kita tahu dengan ujian, setiap kita mungkin ujiannya pasti ada. Tapi pada waktu ujian, apakah kita menjadi marah? Apa waktu ujian kita ini menjadi orang yang terus akhirnya menyerah dan terus akhirnya tidak mau maju lagi? Tuhan katakan victorious. Victorious berarti kemenangan. Tuhan itu ingin Marina. Next, yang kedua, apakah yang kita miliki pada waktu kita menghadapi ujian, dan bagaimanakah kemenangan itu tetap menjadi bagian kita? Hal yang kedua kita katakan adalah kuat dan cerdas dalam roh. Kuat dan cerdas di dalam roh. Di dalam kitab Efesus dikatakan, hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Di dalam ayat ini dikatakan, Daniel mengatakan tentang Daniel, dan orang-orang yang melihat Daniel itu mengatakan, telah ku dengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi dan hikmat yang luar biasa. Saudara, Tuhan itu mau mengatakan kepada kita, ya, jangan sampai kita menjadi orang yang kalah, tapi orang yang menang. Dan kemenangan itu bukan berarti pada waktu kita ketika tiba-tiba kita terima dengan diam. Enggak. Kemenangan tidak akan kita terima dengan diam. Kemenangan akan kita terima pada waktu kita ngerti tentang apa yang sedang kita hadapi, dan kita tahu apa yang kita sedang kerjakan, dan Tuhan mengatakan sesuatu apa kepada kita. Dan pada waktu kita tahu kita orang yang berkemenangan, dan saudara ada teror demi teror. Saudara, saya ini orang yang sering kali mendengar orang konseling ngadepin suara-suara. Padahal saya pernah melihat seorang yang cantik dikatakan, kamu kalah dengan saudaramu. Saya nilai, kalah apanya bu? Gitu ya. Kalah dengan saudaramu. Kamu ibu cantik, ya. Ibu pintar. Ibu kaya, hanya karena hal sedikit aja mungkin beda apanya, saudara, tiba-tiba kamu kalah dengan saudaramu. Dan itu membuat banyak hal yang terjadi dalam kehidupannya. Dia katakan, enggak. Saudara yang kasih, saya katakan, hai, engkau itu cantik, bisa enggak engkau ngomong aku cantik? Bisakah engkau berkata bahwa aku pintar? Saudara yang kasih, jangan bodoh. Firman Tuhan tertulis di dalam kitab Efesus yang mengatakan, Efesus pasal 5 ayat 17, janganlah kamu bodoh.
Pada waktu ada teror itu, mungkin kau dibilang terormu adalah sesuatu yang mungkin engkau dibilang lemah, engkau dibilang saya ini seorang yang dari dulu saudara kalau ngingat tidak pernah ya, suatu waktu saya ini di alam sadar saya ya, itu teringat dengan teman saya yang masih remaja dulu ngomongin saya tiba-tiba suatu waktu di titik tertentu. Makanya Pak Fendi tadi ngatakan di titik tertentu engkau tuh menang atau enggak ujian di titik tertentu. Saudara, teman saya masih remaja itu dulu ngomong begini ya, saya tahu di saat itu ya naksir sih ya, tapi hukumnya orang tua saya itu mengatakan kalau kamu pacaran kamu berhenti sekolah. Karena ya waduh saudara ya, hari itu ya teman saya deketin dan baik, dan saya tahu sebenarnya nggak mungkin dia nyenengin saya karena lebih cakep sebenarnya gitu ya. Dan tapi suatu waktu karena seneng dan itu menjadi marah. Dan menjadi marah suatu waktu tiba-tiba saudara, ya kamu hitam jual mahal saudara. Waduh saudara ya, hitam jual mahal. Dan jawaban saya itu ngomong hitam manis. Dan katanya dia kalau hilang hitamnya manisnya tetap tinggal hitamnya. Waduh saudara, rasanya gitu ya. Dan itu saudara, dan badan saya itu kurus, sekarang ini nggak bisa dikuruskan, saya nggak tahu saudara ya. Ya dibilang kayak jalannya kayak wayang kulit katanya gitu ya. Kalau bahasa Jawa lembehan itu ininya gitu loh saudara ya. Waduh. Dan suatu waktu saudara, saya itu tiba-tiba ketemu dengan banyak orang, tiba-tiba saya merasa hitam sendiri. Dan walaupun sekarang masih hitam gitu ya saudara ya. Dan hari itu tiba-tiba dalam bawah sadar saya tiba-tiba, udah kamu kan Dina. Langsung saya harus ngomong teror itu. Saya katakan ini, enggak, aku sekalipun hitam lihat dalamnya gitu saudara ya. Dan kita punya otoritas yang dari Tuhan, kita punya kuasa yang daripada Tuhan. Roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Dan kita ini duta Kristus, kita ini orang pilihan Tuhan. Dan kita orang yang maksudnya dengan kata lain ya, saya suka di STT seringkali Bapak Lukim berkatakan bangun value-mu ya saudara. Sama kita ini jangan sampai kita yang dikatakan adalah engkau serupa dan segambar dengan Tuhan, terus nilainya itu diturunkan. Saya ingat suatu waktu mainannya Elion itu punya mainan yang kayak HP lah waktu itu gitu ya saudara, dengan punya omanya ya, itu maksudnya ada kemiripan tapi saudara tiba-tiba punya tet ya fungsinya beda. Ya saya katakan fungsinya dengan kata lain yang asli ya, punya fungsi yang benar-benar adalah original. Dan yang ini jangan sampai kita ini menjadi KW-nya sampai jauh ke sana. Nah saudara yang kasih, Tuhan mengatakan engkau serupa. Dan sekalipun casingnya mungkin nggak penting, mungkin dikatakan ya mungkin hitam, mungkin hitam manis otak apalah, mungkin pendek, mungkin tinggi, mungkin gemuk atau apapun. Tapi saudara, saya katakan hari-hari ini Tuhan katakan hendaklah engkau cerdas di dalam roh. Ada banyak roh saya nggak tahu. Mungkin saudara tiba-tiba dikatakan engkau gendut, engkau mungkin bodoh, engkau mungkin dikatakan apa engkau tolak. Dan engkau harus berkata seperti Daniel, dan berkata miliki roh lain seperti Daniel. Dia punya roh yang kuat, punya roh yang menyala-nyala. Dia punya roh yang selalu punya hikmat yang dari Tuhan. Saudara, untuk menghadapi semua tantangan dan menghadapi semua keadaan, saudara butuh yang namanya roh yang kuat, roh hikmat yang dari Tuhan. Itulah membuat kita pada waktu kita mau berkata victorious, berarti saudara punya hikmat yang mengalahkan dunia. Hikmat yang atau roh yang mengalahkan dunia. Dan saudara tahu roh itu adalah roh Tuhan. Roh yang memuasai hidup saudara. Roh yang terus tinggal dalam kehidupan saudara. Next, yang ketiga, yang ini adalah yang terakhir. Saudara yang kasih, dikatakan mengucap syukur dalam segala hal. Ya, mengucap syukur dalam segala hal. Saudara, ada banyak orang bisa mengucap syukur pada saat doanya dijawab. Baik, memang harus. Dan ada orang bisa mengucap syukur kalau kadang menerima yang mungkin yang dia inginkan. Baik, memang buku. Tapi bisakah kita mengucap syukur pada waktu itu didikan datang, pada waktu kita lihat ada sebuah keadaan yang mungkin tidak, yang kita lihat tidak sesuai dengan keadaan yang kita alami atau kita inginkan.
Tapi pada waktu Tuhan mengajarkan, mengucap syukurlah dalam segala perkara. Itulah yang membuat kita mengalami sebuah kehidupan yang disebut adalah kemenangan. Dan pada waktu kita berkata, Tuhan syukur untuk semua yang Engkau ajarkan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap mungkin ya, perjalanan yang Engkau ajarkan bagi kami. Dan mengucap syukurlah pada waktu saudara tetap dididik oleh Tuhan. Dan mengucap syukurlah pada waktu saudara mengalami hal yang tidak enak sekalipun. Karena kalau kembali kepada tadi yang dikatakan adalah tema tadi atau judul tema yang saya katakan, victorious and glorious. Glorious glorious itu berarti artinya adalah kabut. Kabut itu adalah kemuliaan. Dan kemuliaan yang dikatakan di dalam Amsal 25 ayat 22, di sana dikatakan kemuliaan Tuhan menyembunyikan segala sesuatu, dan kemuliaan raja-raja menyelidiki segala sesuatu. Ada banyak hal yang mungkin kita belum tahu, ada banyak hal yang belum kita mengerti, tapi seringkali kita senang dengan kata glorious. Saya teringat pada waktu kita ingin pada waktu tanggal 11 saat itu Tuhan kita semua ya dibagi, ada di sini dan ada di sana, dan ada di Ark dan ada di Kecapi. Saudara tahu apa? Pada waktu itu kita ada yang namanya orkestra kemuliaan. Bayangan saya kemuliaan itu adalah kemuliaan Tuhan, kami mintakan sebuah hadirat dan Engkau akan menyatakan hadirat-Mu, dan itulah kemuliaan yang kita. Tetapi saudara, kemuliaan itu bukan pada waktu kita hanya lakukan dengan doa. Tuhan mengalami kemuliaan dan Tuhan dimuliakan karena Dia telah membayar dan melakukan dan menanggung semua itu. Ada banyak hal yang pada waktu kita sedang menghadapi sesuatu dan kita mungkin kadang-kadang kita meninggalkan, dan kadang-kadang kita nggak bertanggung jawab atau nggak mau menanggungnya. Ini terlalu berat. Yesus pernah berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Saya nggak tahu kondisi saudara saat ini pada waktu saudara sedang mengalami sebuah ujian, dan itu saudara harus bertanggung jawab dalam banyak hal. Dan mungkin kadang-kadang dalam hati, kalau boleh cari jalan yang mudah. Dan saudara, pada waktu Yesus mengatakan kalau boleh cawan ini lalukan daripadaku, dan tetapi tetap Tuhan Bapa berkata harus kau lewati. Saya tidak tahu sampai seberapa saudara mengalami, dan kadang-kadang Tuhan ingin kemuliaan. Saya rindu pada waktu kemuliaan ini ingin dinyatakan. Bukankah sebenarnya pada waktu kemuliaan itu ada, saudara tahu, kalau kemuliaan itu ada, saudara, kita tidak bisa bicara banyak, kita tidak tidak melakukan banyak hal. Tuhan begitu ada kemuliaannya, itu tiba-tiba hadir Tuhan, dan tiba-tiba orang mengalami Tuhan, dan orang tiba-tiba rasakan apa yang Tuhan inginkan. Dan tiba-tiba disitulah ya orang-orang mengalami pemulihan dan kesembuhan. Bukankah lawatan itu adalah kemuliaan Tuhan? Bukankah yang kita inginkan adalah Tuhan menyatakan kemuliaannya atas bangsa kita dan atas bangsa-bangsa? Ada ya pujian yang mengatakan bumi penuh kemuliaannya. Yesus sudah melakukan, dan sebenarnya pada waktu bagian kita melakukan sesuatu, saya tidak tahu bagian kita lakukan itu apa. Tapi kemuliaan itu ada pada waktu saudara memiliki kerinduan atau saudara menghadapi sesuatu, dan Tuhan ingin sebentar lagi menyatakan kemuliaannya. Maka dari itu kuatlah di dalam Tuhan. Dan kedua, mungkin kita tahu sudah berapa lama kita berdoa untuk Indonesia supaya Indonesia penuh kemuliaannya. Dan mungkin kita berkata, Tuhan, sudah berapa lama aku selalu berdoa. Saudara, pada waktu saya tiba-tiba lakukan doa, dan maksudnya ngumpul untuk berdoa, Tuhan, hari-hari ini sebenarnya kita sedang merindukan sebuah lawatan yang terbesar. Tapi saya nggak tahu tanda-tandanya apa. Tapi yang kita dengar ada sebuah perang. Tapi yang kita dengar ada ini.
Dan hari itu saya teringat ada banyak hal, dan Roh Kudus berkata, jangan sampai miss ya. Jangan sampai miss ya. Karena apa saudara? Biasanya kalau ada sesuatu yang sedang terjadi dan Tuhan itu mau menyatakan kemuliaannya, kalau kita tidak benar-benar kawal dan berdoa, iblis bisa mencuri dan itu membawa pada banyak kebinasaan. Hari ini kenapa si Panglima seringkali berseru-seru untuk supaya perang ini, atau kita tahu peperangan yang ada itu tidak banyak ada kebinasaan. Karena Tuhan ingin supaya banyak jiwa yang diselamatkan. Dan bagian kita berdoa untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan pada waktu kemuliaan Tuhan dinyatakan, karena ada doa-doa, karena ada orang yang tidak berhenti untuk terus memberitakan kebenaran, karena tidak ada orang yang pernah berhenti untuk terus percaya akan ada lawatan. Dan Tuhan akan mengerjakan, dan akan tiba waktunya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita dengar, dan apa yang tidak pernah kita lihat, dinyatakan Tuhan buat kita. Hari ini kuatkanlah hati saudara. Apabila sedang Bapak Ibu mungkin menghadapi sebuah ujian, tantangan, percayalah, seorang yang punya yang namanya kemenangan, darah kemenangan, bukan berarti orang berperang itu nggak pernah lecet, saudara. Saya teringat sekali kata Panglima, bukan berarti nggak pernah lecet atau kena sesuatu, tapi kalau kau toh kena, engkau tetap harus punya mental yang namanya mental kemenangan. Dan itulah yang membuat kita terus bisa melangkah, dan terus bisa berjalan, dan terus bisa menuntaskan apa yang Tuhan berkata. Dan hari ini Tuhan sedang berbicara victorious and glorious, kemenangan dan kemuliaan. Seseorang yang sudah lewatin, saya bersyukur sekali Pak Fendi sudah menerangkan ujian, sudah menerangkan banyak hal. Dan buat saya seperti saya sedang tinggal memeteraikan, tinggal tanda tangan, kalau saya biasanya suka tanda tangan, ya saudara. Terus akhirnya kita katakan, kita ujungnya akan melihat yang namanya kemenangan dan yaitu kemuliaan. Dan detik Tuhan lihat hidup kita mengalami perjalanan itu dan tidak menyerah, dan terus berkata, Tuhan, bahwa aku bisa menyelesaikan destiny ini. Maka upah dan berkat yang saudara terima adalah kemenangan demi kemenangan dan kemuliaan yang lebih besar lagi Tuhan nyatakan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Bahwa ku terbang